dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis zikir. Mudah-mudahan majelis yang kita bina senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah SWT, sehingga ilmu yang kita dapatkan membawa maslahat manfaat dalam kehidupan kita di dunia dan bekal kita menghadap Allah SWT. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga beliau dan juga seluruh sahabat-sahabat yang Allah ajmain, dan tanpa mudah-mudahan salawat juga bersama kepada seluruh umat Nabi Muhammad yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu rahmatullah, baiklah, sebelumnya mari kita awal dan kita buka bersama-sama majelis kita bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita persilahkan kepada Ustaz kita yang kita cintai, Ustaz Umin, untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Al-Mughni. Oleh karena itu kepada beliau dengan segala hormat kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, para sederek rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat menjalankan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita, dan semoga Allah senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para rawuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali kajian Adabul Mufrad, adab individu seorang muslim, memasuki hadis yang ke-741. 741 tentang hadiah tamu. An Abi Shuraih Al-Adawi qala sami'tu udhunaya wa absartu aynaya hina takallama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Saking Abu Shuraih Al-Adawi radhiyallahu an, sami'tu udhunaya, kedua telingaku mendengar dan kedua mataku melihat. Hina takallama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara. Faqala, lalu bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaknya ia memuliakan tamunya, jaizatahu, hadiahnya. Qala, ia bertanya, wa ma jaizatuhu ya Rasulullah, apa hadiahnya ya Rasulullah? Qala yaumun wa lailatun, hadiahnya itu adalah sehari semalam. Wa diyafatu salasatu ayyam, sedangkan menjadi tuan rumah itu adalah 3 hari. Famakana wara'a dzalika, barang siapa yang melebihi hari itu, yakni melebihi 3 hari, fahuwa shadaqatun alaihi, itu adalah sedekah atasnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Ada air. Hadis menika sahih riwayat Al-Bukhari, terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Yang pertama, tentang memuliakan tamu, memuliakan tetangga, itu termasuk salah satu tanda yang menunjukkan keimanan seorang hamba kepada Allah dan hari akhir. Disebutkan iman kepada Allah dan hari akhir. Jazakallah khair. Bismillah. Karena iman kepada Allah adalah pokok dasar, iman kepada hari akhir adalah buahnya atau ujungnya. Disebutkan awal dan akhir, tentunya meliputi di dalamnya rukun-rukun iman yang lain serta cabang-cabangnya. Jadi iman menika gadai cabang, Bapak Ibu.
Cabang iman itu Nabi sebutkan ada 77 cabang. Ya, 77 cabang. Masya Allah ya. Banyak cabang-cabang keimanan. Yang 30 cabang itu amalan hati, yang 7 cabang itu amalan lisan, yang 40 cabang itu amalan anggota tubuh. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Dari 70 cabang itu pokoknya dasarnya adalah iman kepada Allah, ya, kemudian penghujungnya iman kepada hari akhir. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, berarti orang yang tidak memuliakan tamu, tidak memuliakan tetangga, maka kurang sempurna keimanannya, alias cacat imannya. Pelajaran berikutnya, tamu memiliki hak, maka atas muslim hendaknya menjamu tamunya serta mempersiapkan tempat untuk persinggahannya. Tentang memuliakan tamu kita sudah sampaikan, tentu semampu dari sahibul bait, jangan sampai membebani sampai hutang-hutang dan sebagainya. Pelajaran berikutnya, batas melayani tamu adalah 3 hari. Itu yang wajib. Ya. Kalau lebih dari itu maka dianggap sebagai sedekah. Dan jangan lupa hadiahnya, yaitu sehari semalam, ya, dia ada bonusnya di situ. Dan memuliakan tamu di sini hukumnya berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi. Memuliakan tamu bisa jadi hukumnya fardu ain, bisa jadi fardu kifayah, bahkan bisa jadi sunnah, tergantung kondisinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis berikutnya sama sebagai penguat bagi hadis yang tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-diyafatu salasatu ayyam. Menjadi tuan rumah itu 3 hari. Famakana ba'da dzalik fahuwa shadaqah. Sedangkan selebihnya adalah sedekah. Hadis berikutnya nomor 743. An Abi Shuraih Al-Ka'bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Masya Allah. Jadi orang beriman itu harus memikirkan semua tindak tanduknya, sedaya amalan-amalanipun harus dipikirkan jangka panjangnya. Kalau saya begini, Allah ridho enggak? Bermanfaat enggak? Mendatangkan pahala enggak? Begitu orang beriman. Kalau saya melakukan begitu, Allah ridho enggak? Kira-kira di akhirat konsekuensinya seperti apa? Itulah orang beriman. Mereka berpikir hari ini baru berbicara besok. Itu orang beriman. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakan tamunya. Jaizatahu yaumun walailatun, dan hadiahnya adalah sehari semalam. Wadiyafatu salah satu ayyam, kewajiban menjamu tamu adalah 3 hari. Fama ba'da dzalika fahuwa shadaqah, maka yang selebih dari itu dihitung sebagai sedekah. Wala yahillu lahu ayyawiya indahu hatta yuhrijahu, dan tidak halal ia tinggal bersamanya
hingga merepotkan tuan rumahnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam hadis yang lain juga riwayat Al-Bukhari, wala yahillu li ahadikum ayyuqima 'inda akhihi hatta yu'simahu. Tidak halal, tidak boleh mboten pareng tinggal bersama saudaranya hingga ia merepotkan tuan rumahnya. Jadi tamu di sini diberi batas ya, yang wajib untuk dilayani adalah 3 hari 3 malam dan bisa dikasih hadiah itu sehari semalam. Sisanya itu sedekah. Sisanya adalah sedekah. Maka hendaknya tamu memperhatikan kondisinya. Jangan sampai membebani tuan rumah. Kenapa? Terkadang tuan rumah itu bisa menggibah atau menggunjing tamunya karena saking lamanya tinggal di rumahnya. Ya kecuali anak kita, orang tua kita itu bukan tamu ya. Nah, di sini adalah tamu maksudnya. Nah, maka kaum muslimin yang berbahagia, ini diantara adab-adab seorang muslim yang diajarkan oleh syariat. Masya Allah. Hadis berikutnya, Anil Mikdam Abi Karimah Asy-Syami. Dalam hadis yang lain As-Sami. Dari Mikdam Abu Karimah Asy-Syami atau As-Sami, Nabi SAW bersabda, Lailatul Dhaif hakun wajibun ala kulli muslim. Malam bagi tamu adalah hak yang wajib atas setiap muslim. Faman asbaha bifinaihi fahuwa dainun alaihi insya'a. Barang siapa berada di halaman rumah orang muslim itu, maka itu merupakan hutang atasnya ya, jika ia menghendakinya. Fa insya'a ya, kalau dia mau ya, iqtadahu, dia supaya menagihnya. Wa insya'a tarokahu, dan jika ia mau ia bisa meninggalkannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fina di sini bisa bermakna halaman, bisa bermakna isi rumah yang luas, isi rumah yang luas. Jadi kesimpulannya ya, orang yang menjadi tamu itu dia berada di halaman kita, itu kesimpulannya. Ya, ada di halaman rumah kita, maka itu menjadi hutang bagi kita kalau tidak menjamu dia. Nah, maka di sini sama pelajarannya, menganjurkan untuk memberi ya jamuan kepada tamu. Bab berikutnya tentang apabila tamu tidak diberi apa-apa. Ada tamu garingan Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana ini? An Uqbah bin Amir qala qultu ya Rasulullah innaka tab'asuna fananzilu biqaumin fala yaqruna fama tara fi dzalik ya Rasulullah. Sesungguhnya jenengan telah mengutus kami, lalu kami singgah di suatu kaum, tetapi mereka tidak mau menjamu kami. Fama tara fi dzalik, lantas bagaimana pendapat jenengan tentang hal ini ya Rasulullah? Faqala lana, kemudian Nabi bersabda kepada kami, in nazalatum biqaumin fa umira lakum bima yanbaghi lidhaifi fa aqbalu. Jika kalian singgah di suatu kaum, lalu memperlakukan kalian dengan sesuatu yang seharusnya dilakukan kepada tamu, maka terimalah. Fa illam yaf'alu, tapi kalau mereka tidak melakukan itu, tidak menjamu kalian, fakhudhu minhum haqqad dhaifil ladzi yanbaghi lahum, maka ambillah dari mereka hak tamu yang seharusnya mereka lakukan. Hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita datang ke satu perkampungan, kemudian mereka menjamu kita sebagai tamu, alhamdulillah, terima. Kalau mereka tidak memperlakukan kita sebagaimana layaknya tamu, maka ya silahkan Anda mengambil hak Anda sebagai tamu. Nah, dan ini berlaku bagi mereka yang datang di satu kampung yang seluruh warga kampung nggak peduli sama sekali. Nah, maka tamu ini boleh mengambil hak mereka sebagai tamu. Nah, begitu. Nah, mungkin bisa datang ke Pak Kepala Kampung atau Pak Kepala Desanya. Pak, kami tamu dari jauh dan kami nggak disambut oleh warga. Kami mau ngambil hak kami. Nah, boleh, nggak ada masalah. Nah, itu. Tapi insya Allah nggak, kalau di tempat kita nggak sampai setega itu ya. Insya Allah kalau ada tamu ya, insya Allah dijamu lah. Saya yakin apalagi jamaah sudah ngaji ya, insya Allah sudah ngerti mana baik mana buruk ya. Kita kan orang beriman itu bersaudara seperti satu tubuh. Ya, kalau anggota tubuh kita ada yang sakit, kita merasakan sakit. Kita itu hendaknya mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalau Anda tidak senang diperlakukan buruk, maka jangan memperlakukan buruk orang lain. Kalau Anda senang dikasih hadiah, maka berilah hadiah orang lain. Kan begitu ya. Hadis berikutnya An Abi Hazim qala sami'tu Sahal bin Sa'ad anna Aba Usaid As-Sa'idi da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ursih atau fi ghursi fi ursihi wa kanat imra'atahu khadimahum yauma idzin wa hiyal urus atau arus fa qalat au qala atadruna ma anqatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anqatu lahu tamaratin minal laili fi ya taurin fi taurin. Taur itu bejana kecil yang terbuat dari tembaga ya. Bejana itu sejenis ya panci lah. Aku mendengar Sahal bin Sa'ad bahwa Abu Usaid ya As-Sa'idi mengundang Nabi fi ursi dalam acara pernikahannya. Sementara istrinya menjadi pelayan mereka, yakni para sahabat. Padahal ia adalah mempelai perempuan. Lalu ia berkata, "Apakah kalian tahu apa yang aku berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku memberi beliau pada malam hari beberapa butir kurma dalam bejana kecil." Hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin, hadis ini memberi pelajaran mempelai wanita boleh melayani para tamu undangan pernikahan jika dia menutup aurat dan aman dari fitnah. Jadi langsung menjamu tamu secara pribadi dianjurkan bagi ibu-ibu jika aman dari fitnah. Masya Allah ya. Pelajaran yang kedua, dibolehkan bagi seorang laki-laki meminta bantuan kepada istrinya pada acara seperti ya pernikahan atau acara-acara yang lain dalam rangka melayani para tamu. Misalnya minta dikeluarkan makanan, minuman atau camilan dan sebagainya. Selama ya tidak mengandung maksiat. Misalnya minuman yang memabukkan itu gak boleh, haram ya. Bahkan kita boleh balik ketika diundang ada perkara yang bermaksiat kepada Allah. Pelajaran yang terakhir, dibolehkan mengutamakan para pembesar suatu kaum dengan sesuatu yang istimewa ketika walimah. Jadi gak ada masalah Anda memposisikan seseorang pada posisinya. Ketika tamunya itu istimewa, oh monggo diajak ke dalam misalnya, ya, nggak ada masalah.
Atau mungkin tamu yang ya itu dari jauh misalnya, nggak ada masalah Anda memperlakukan lebih kepada mereka sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Nah, alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan ke hadis berikutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kita buka diskusi, kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa, insya Allah kita carikan jawabannya. Yang termasuk kategori doi itu bagaimana, Ustaz? Atau doi? Tamu, ya. Tamu itu adalah semua orang yang datang ke rumah kita. Itu namanya tamu. Tamu itu adalah semua orang yang datang ke rumah kita. Baik itu jauh maupun dekat. Nah, itu adalah tamu. Maka tanya Bapak. Nah, itu taif. Yang lain? Taib, kalau nggak ada, kita akan lanjutkan kajian kita. Hadis berikutnya tentang orang yang menyajikan makanan, ya, menyajikan makanan, kemudian ditinggal sholat. Menyajikan makanan terus ditinggal sholat. Bentar ya. An Nu'aim bin Qanabi qala, dari Nu'aim bin Qanab qala, ia berkata, ataitu Aba Dzarrin falam uwafiqhu faqultu limra'atihi aina Abu Dzar qala yamtahin sayatikal an fajalastu lahu faja'a ma'ahu ba'iron qatara ahaduhuma bi'ajuzil akhar fi unuqi kulli wahidin minhuma kirbah fawada'ahuma summa ja'a faqultu ya abadzar ma min rajulin kuntu alqahu kana ahabu ilayya luqiyan minka wala abghada ilayya luqiyan minka qala lillahi abuk wa ma jama hadha qala inni kuntu wa attu mau'udatan fil jahiliyah arhabu in laqituka antakul la taubatalak la makhrajalak wa kuntu arju an takul laka taubatun wa makhraj. Aku mendatangi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, tetapi tidak bertemu dengannya. Lantas aku bertanya kepada istrinya, "Di mana Abu Dzar?" Ia menjawab, "Ia sedang bekerja." Ya. Yamtahin, sedang bekerja. Kemudian ia akan datang ya sekarang. Ente nono sekedap malih dugi. Lalu aku duduk menunggunya. Tak lama kemudian ia datang dengan 2 onta ba'iron, 2 onta. Salah satu dari keduanya menarik yang lain. Ontanya menarik yang lain. Dan pada leher masing-masing dari keduanya terdapat kirbah, tempat minum dari kulit. Lalu Abu Dzar menyimpan keduanya. Kemudian ia datang. Lantas aku berkata kepadanya, "Ya Aba Dzar, tidak ada seorang pun yang pertemuannya sangat aku cintai seperti halnya pertemuan denganmu. Dan tidak ada pertemuan yang aku benci seperti halnya pertemuan denganmu." Lantas Abu Dzar berkata, "Demi Allah, apa yang menyatukan ini?" Aku menjawab, pada zaman jahiliyah, dia cerita di masa jahiliyahnya,
Aku pernah mengubur anak perempuanku hidup-hidup. Aku takut jika aku menemuimu, engkau akan mengatakan tidak ada taubat bagimu, tidak ada jalan keluar bagimu. Padahal ya Abu Dzar, aku kepingin engkau mengatakan ada taubat dan jalan keluar untukmu. Lalu Abu Dzar bertanya, apakah engkau melakukannya pada zaman jahiliyah? Benar, kata Abu Nuaim. Lalu ia berkata, Allah memaafkan apa yang telah berlalu, yakni sebelum masuk Islam. Lalu ia berkata kepada istrinya, bawalah makanan untuk kami. Namun istrinya menolak. Lalu ia kembali menyuruhnya, namun istrinya tetap menolak. Hingga akhirnya keduanya saling mengangkat suara, meninggikan suaranya. Lalu Abu Dzar berkata, kalian tidak lebih dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar sedikit emosi, mengangkat suaranya sambil mengatakan, kalian para wanita tidak lebih dari apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas aku bertanya, apa yang disabdakan Rasulullah tentang para wanita? Abu Dzar mengatakan, sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Jika engkau berusaha meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Dan jika engkau membiarkannya, pada dirinya terdapat kebengkokan, dan pada dirinya ada pula kebutuhanmu. Nah, jadi serba salah menghadapi kaum wanita. Diluruskan dengan keras dia patah, dibiarkan, nah dia tetap bengkok. Namun padanya kita membutuhkannya, kan repot kan? Nah begitu. Lalu istrinya pergi, dan tak lama ia kembali dengan membawa saridah, yaitu seperti burung kutok, makanan kurma dicampur dengan kuah. Ada kiai yang pernah ceramah itu lucu. Dia mengatakan istrinya itu seperti Quran yang sobek katanya. Mau dibuang itu kualat gak dibuang gak iso digawe. Repot. Jadi serba salah masuk Quran sobek. Jadi repot, gimana, bingung kan? Itu kata dia, curhat. Jadi istri yang sudah tua itu seperti Quran sobek itu tadi. Nah, kita lanjutkan. Bapak menghadapi Quran sobek kan serba salah kan ya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Kemudian setelah dikeluarkan sarid, lalu Abu Dzar berkata, makanlah. Didahar-dahar, makan. Aku tidak akan mengganggumu. Aku sedang puasa. Nah, ini Abu Dzar melayani tamu, suruh makan, dia sendiri sedang puasa. Lalu Abu Dzar berdiri untuk mengerjakan sholat, dan ia agak mempercepat sholatnya. Kemudian ia sholat nafilah. Sudah sholat wajib, sholat sunnah, lalu berkata, innalillah, aku tidak khawatir engkau membohongiku. Ia berkata, demi Allah, aku tidak berbohong sejak engkau menemuiku. Aku bertanya, tidakkah engkau memberitahuku bahwa engkau sedang berpuasa? Ia menjawab, benar, aku berpuasa pada bulan ini 3 hari. Maka pahalanya telah ditulis untukku dan makanan dihalalkan bagiku. Nah, di sini sahih ya. Hasan sahih. Hadis ini memberikan pelajaran yang pertama, terdapat isyarat bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, yang paling atas, jadi bengkok. Hadis ini menunjukkan keutamaan perlakuan yang baik terhadap wanita, serta isyarat bahwa bersikap ramah dan berlemah lembut terhadap mereka akan dengan mudah memperkuat cinta kasih kepada mereka. Jadi Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf,
pergaulilah para wanita dengan cara yang baik, dengan cara yang patut, yang ma'ruf. Pelajaran yang ketiga, hadis ini memberitahukan dibencinya menjatuhkan talak tanpa sebab yang sesuai dengan syariat. Jadi talak itu perkara yang berat, makanya jangan mudah-mudah mengeluarkan talak. Betul, para suami ketika dia menikah, dia mengantongi tiga talak, ya. Talak 1, talak 2, talak 3. Pelajaran berikutnya, ya, tidak dihisab seseorang dengan perlakuannya di zaman jahiliyah setelah masuk Islam. Masya Allah, Islam itu menjadikan orang yang masuk ke dalamnya suci, bersih seperti bayi baru lahir. Walaupun dulu di zaman jahiliyah dia membunuh, memperkosa, berzina, ya, minum khamr, ketika sudah menyatakan Islam maka bersih, ya. Islam itu menghapus dosa-dosa yang terdahulu. Lihat, sahabat tadi bercerita tentang dosa masa lalu sebelum masuk Islam dengan mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Pelajaran yang terakhir, dibolehkan, ya, membatalkan puasa sunnah meski waktu berbuka belum tiba. Nah, jadi Abu Dzar itu tadi mengatakan aku puasa, kemudian dia sholat, lalu sholat sunnah, setelah itu ternyata dia membatalkan puasanya untuk menemani tamunya makan. Maka orang yang demikian boleh, dan dia sudah mendapat pahala sempurna dari puasanya insyaallah. Nah, begitu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, nafkah seorang laki-laki terhadap keluarganya. Masya Allah, ya, tentang nafkah sekarang, ya. An Sauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna min afdoli dinarin anfaqahu rajulu ala iyalihi wa dinarun anfaqahu an ashabihi fi sabilillah. Sesungguhnya 1 dinar paling utama yang dinafkahkan oleh seseorang kepada keluarganya, 1 dinar yang dinafkahkan kepada teman-temannya di jalan Allah, dan 1 dinar yang dinafkahkan pada hewan kendaraannya, ya, yang digunakan di jalan Allah. Kemudian qala Abu Kilabah berkata, Abu Kilabah ini salah seorang rawi hadis tabi'in yang luar biasa kesabarannya. Dia diuji di akhir usianya dengan penyakit yang menyebabkan, ya, kedua tangannya terputus, kedua kakinya terputus, ya. Nggak punya tangan, nggak punya kaki, tinggal sendirian di padang pasir ditemani cucunya. Itu pun cucunya juga meninggal dunia. Namun beliau rajin berzikir, ya, dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Kilabah ahli hadis. Wa bata bil iyal, mulailah dari keluarga. Wa ayu rajulin a'zamu ajran min rajulin yunfiqu ala iyalin sigharin hatta yughniyahumullah. Mulailah dari keluarga, dan laki-laki mana yang pahalanya lebih besar daripada orang laki-laki yang menafkahkan hartanya kepada, ya, anggota keluarga yang masih kecil hingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka mandiri. Masya Allah, hadis ini menunjukkan keutamaan mencari nafkah. Maka kaum muslimin bersemangatlah, ya, bersemangatlah dalam bekerja mencari nafkah, sebab itu adalah sedekah yang paling utama. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas, ya. Jadi kalau Anda ngasih makan istri Anda 1 suapan, itu pahalanya seperti sedekah 1 dinar. Luar biasa, ya. Hadis ini memotivasi kita supaya bekerja mencari nafkah yang halal. Dan orang yang bekerja mencari nafkah dihitung jihad
fisabilillah. Dan juga kalau sudah terpenuhi yang pokok yaitu keluarga, baru Anda menafkahi berikutnya dan berikutnya. Termasuk yang dihitung sedekah juga apa yang Anda gunakan untuk menafkahi kendaraan jenengan. Ya mungkin buat beli bensinnya, ganti olinya, ya, nyervis itu juga bagian dari ya nafkah dan sedekah. Karena dengannya kita beribadah kepada Allah, mencari nafkah. Dengannya kita gunakan menuntut ilmu, seperti malam ini datang ke tempat ilmu. Dengannya kita gunakan belajar untuk anak-anak kita dan seterusnya. Jadi jangan rugi, jangan pernah punya pikiran rugi dan sebagainya. Walaupun mungkin bensin mahal dan sebagainya, tetap bersabar. Itu bagian dari jihad dan pahala yang besar. Artinya nggak ada ruginya menjadi orang yang beriman. Semuanya baik apabila kita niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejak awal pernikahan niatkan untuk beribadah kepada Allah supaya 24 jam Bapak Ibu di rumah tangga bernilai pahala semuanya. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua kita memiliki bersama. Besok akhiri masih saja Gak bisa dibuka.